lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya, Angkatan Laut Indonesia, salah satu yang terbaik di dunia. Oke, so jangan lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Halo Tolovers. Panglima kita akhirnya dari Matra Laut. Laksamana Yudo Margono bakal resmi memimpin TNI hingga akhir tahun 2023 nanti. Oleh karenanya, patut kita tunggu gebrakan beliau dalam meningkatkan armada laut bumi pertiwi. Tapi sebenarnya armada TNI AL saat ini sudah lumayan mumpuni, apalagi dengan kehadiran KRI Marta Dinata ini. Eits, jangan buru-buru. Soalnya sebelum membedah kapal yang luar biasa ini, kita mau kasih tahu nih kalau sekarang jual dan beli mobil itu nggak usah ribet-ribet. Sekarang udah ada Karsam, situs jual beli mobil yang bisa ngejamin kamu dapetin unit berkualitas dan bergaransi. Gak pernah denger kan beli mobil bekas bergaransi? Karsam berani ngasih garansi selama 1 tahun karena mereka punya inspektor handal yang menjamin mobilnya nggak bekas tabrak dan bekas banjir. Kalau terjadi apa-apa dalam 5 hari sejak pembelian, duit kamu bakal dibalikin 100%. Gokil kan? Apalagi harga yang kamu bayar udah bebas dari biaya tersembunyi. Apa? Duitnya masih kurang? Tenang, jual aja di Karsam. Gak ada ribet-ribet proses administrasi plus pembayarannya cepet. Kalau masih bingung, klik link afiliasi di kolom deskripsi atau kolom komen kita. Terus ikutin deh langkah-langkahnya. Oke, sekarang kita balik lagi ke KRI Marta Dinata. Kapal perang tercanggih yang dimiliki TNI AL ini ternyata bukan hal yang baru di tubuh TNI AL. KRI RM Marta Dinata 331 saat ini boleh dibilang merupakan reinkarnasi dari kapal Marta Dinata 1035 yang telah digunakan sejak tahun 70-an dengan nama yang sama. Loh, ngapain bikin lagi? Eits, enggak. Yang kita bahas sekarang ini beda jauh sama yang jadul itu, baik itu platform kapal itu sendiri, bentuk, apalagi kecanggihan. Seperti yang sama-sama kita tahu, nama kapal perang andalan Indonesia ini diambil dari nama sosok pahlawan nasional Raden Edi Marta Dinata, yang gak lain merupakan pionir dari lahirnya TNI Angkatan Laut. Sejak awal tahun 2017 lalu, kapal ini dihadirkan oleh Kementerian Pertahanan untuk memperkuat Angkatan Laut. Tapi yang paling bikin bangga sih, karena pembuatan kapal ini melibatkan tenaga terampil berpengalaman dari dalam negeri. Itu berkat sumber daya yang dimiliki oleh PT PAL Indonesia yang bekerja sama dengan perusahaan alas Belanda, Damen Schelde Naval Shipbuilding. Sejak penandatanganan kontrak yang dilakukan oleh Departemen Pertahanan Indonesia dengan pihak DSNS pada 10 Juni 2012 lalu, kucuran dana sekitar 340 juta US dollar atau sekitar 4,8 triliun rupiah dikeluarkan dari anggaran belanja Kementerian Pertahanan demi membangun kapal ini. Kurang lebih sekitar 3,1 triliun rupiah dari alokasi anggaran tersebut diperuntukkan untuk membangun kapal secara utuh. Sisanya lagi dipakai buat membeli peralatan penunjang di dalam kapal. Kementerian Pertahanan pada kurun waktu beberapa tahun terakhir emang lagi sering-seringnya mendapat suntikan dana segar dengan nominal fantastis. Buat tahun 2022 aja, TNI Angkatan Laut mendapat porsi dana sebesar 24 triliun rupiah. Balik lagi, kucuran dana triliunan rupiah untuk pengadaan KRI Marta Dinata yang nilainya sangat menggiurkan itu tentu harus sepadan dengan kemampuan yang dimilikinya. Kapal dengan dimensi panjang 105 meter, lebar 14 meter, dan dengan bobot mencapai 2.365 ton. Dengan dimensi sebesar itu, KRI Marta Dinata sanggup menampung hingga 122 orang prajurit. Belum termasuk sama awak kapal. Udah bobotnya berat, kapasitas angkutnya juga gede ya. Wah, bakalan pelan nih membelah samudra. Siapa bilang? KRI Marta Dinata ini mampu melaju dengan kecepatan maksimal 28 knot atau setara dengan 51,8 km per jam. Buat seukuran kapal begini ya, itu udah termasuk kencang banget loh. Termasuk juga kemampuan jelajahnya yang menyentuh 8.900 km. Nah, untuk menunjang kinerjanya saat melakukan pengamanan, KRI Marta Dinata juga memiliki helipad dan hanggar yang dapat menampung 2 unit helikopter berbobot total 10 ton. Gak berhenti sampai di situ aja. Kapal ini juga dilengkapi dengan 2 perahu karet berjenis RHIBS untuk operasi penyelamatan dan patroli. Selain memiliki kelengkapan yang menjanjikan saat dioperasikan, PT PAL juga membekali kapal yang diluncurkan pada April 2016 lalu ini dengan sistem persenjataan yang mumpuni.
Kapal fregat buatan anak bangsa ini bisa dibilang lumayan mematikan kalau dilihat dari sisi persenjataannya. Seperti halnya kehadiran meriam utama Otto Melara 76 mm Super Rapid Gun dan rudal Exocet 3 yang memiliki jarak jangkauan tembak hingga 180-200 km. Itu artinya, bila rudal ini dilepaskan di Jakarta, maka ia akan mendarat di Cirebon, Jawa Barat. Tapi senjata untuk menyerang aja nggak cukup, butuh sistem pertahanan untuk menangkal serangan udara musuh. Kapal ini juga memiliki rudal anti serangan udara bernama Mika yang dirancang mampu menghancurkan sasaran sejauh 20 hingga 25 km dengan ketinggian 30.000 kaki. Itu sama dengan ketinggian jelajah pesawat komersil pada umumnya. Di sisi lain, kapal perang ini juga dilengkapi dengan rudal terma yang mampu membelokkan arah rudal, mengacaukan sensor rudal, mengacaukan jammer hingga mengecoh inframerah dan frekuensi radio yang digunakan rudal udara ke permukaan. Persenjataan lain yang dibawanya juga ada torpedo jenis ringan yang mempunyai kemampuan khusus mengincar sasaran di perairan dangkal. Belum termasuk dengan meriam Close-in Weapon System Millennium 35 mm untuk menangkis serangan udara serta ancaman permukaan jarak dekat. Sementara itu, untuk sistem radarnya menggunakan radar super canggih yang memiliki keunggulan menangkap objek kecil sekalipun yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Bahkan disebut-sebut mampu mengendus sasaran berupa pesawat dan kapal permukaan yang menggunakan teknologi stealth. Segudang keunggulan persenjataan yang dimiliki oleh KRI RM Marta Dinata tentu saja sudah cukup menjanjikan untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga perairan Indonesia. Kapal ini sendiri juga mengemban tugas khusus untuk menjaga zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia hingga sebagai pertahanan udara. Bukan cuma itu, kapal ini juga bisa dipakai untuk keperluan pencarian saat ada kecelakaan atau bencana alam. Kelebihan yang dimiliki oleh kapal ini bersanding dengan beberapa kapal perang Indonesia lainnya, seperti KRI Ahmad Yani, KRI Fathahillah, dan KRI Bung Tomo. Oke guys, jadi itulah dia videonya ini. Jadi itulah juga salah satu gitu kan alutsista armada laut Indonesia yang dilengkapi dengan pelbagai kecanggihannya gitu. Jadi angkatan laut Indonesia juga ya semakin berada di peringkat yang baik gitu kan, semakin menunjukkan gitu peningkatannya termasuklah alutsistanya juga kekuatan armadanya gitu kan. Keren. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.